Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap maju dalam bursa pemilihan gubernur 2024. Namun, Gibran menegaskan kesiapannya jika mendapat penugasan. PDIP sendiri juga menegaskan setiap kader harus siap jika ditugaskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Gibran Rakabuming Raka menyatakan dirinya tidak berambisi untuk maju dalam pemilihan gubernur 2024. Menurut Gibran, dirinya masih fokus di Solo. Namun, Gibran menyatakan siap jika mendapat penugasan dari PDI Perjuangan. Ngomong, saya siap kalau ada penugasan, bukan berarti terus aku mah nyakut loh. Ya, itu. Wah. Katanya siap tapi ada penugasan. Ya siap, kalau ada tugas ya harus siap. Tapi jauh ini belum. Tapi bukan berarti saya punya ambisi, enggak. Saya tuh nunggu perintah itu loh. Editan ya, nunggu perintah, bukan berarti mah nyakut ya. Nyakut ya. Ya, terus ya. Jadi Jawa Tengah atau DKI juga siap dengan tugas itu di Pokoknya fokus ning Solo sih iki lho, fokus iki lho ya. Nanti. Mas, kalau kemarin dari pengamat kan kalau peluangnya dari DKI sama Jateng itu lebih berpeluang di Jawa Tengah karena Ya nggak tahu. memang kandang banteng sih. Cara ini Solo. Dari pengamat Pengamat Solo. UNS. Nah, emangnya Jakarta duduk kandang banteng. Karena kan memang kalau dilihat Jakarta itu Jakarta masih banyak pendukungnya Pak Anies. Masih banyak pendukungnya Pak Anies. Ya enggak apa-apa, bagus tuh. Pak Anies ya bagus. Bisa dibilang mungkin suaranya nggak sebanyak di Jakarta, di Jawa Nggak tahu, Tengah. saya nggak pernah ngecek. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan, semua kader harus mempersiapkan diri jika mendapat penugasan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dengan Pilgub DKI, demikian pula yang lain, itu kan masih bulan November tahun 2024. Sehingga fokus bagi seluruh jajaran partai termasuk kader saat ini adalah mempersiapkan pemilu tahun 2024 dengan sebaik-baiknya, dengan bekerja ke bawah, dengan memperkuat akar rumput partai sebagaimana menjadi pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya yakin Mas Gibran juga akan berkonsentrasi ke sana, tetapi ketika ada penugasan harus siap. Demikian pula Mas Gibran, tetapi dari Ibu Megawati Soekarno Putri ya sampai saat ini ya beliau kan masih berkonsentrasi di dalam mendorong pemilu legislatif, pemilu presiden agar dapat dimenangkan oleh PD Perjuangan dengan dukungan akar rumput, dengan dukungan rakyat. Nah, akan tiba saatnya hal tersebut dibahas di dalam rapat DPP dan nanti ada arahan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Apapun menjadi gubernur di Jawa Tengah maupun di Jakarta dan juga daerah lain merupakan suatu posisi yang sangat strategis. Karena itulah lebih baik setiap kader partai mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, kemampuan profesionalnya, kepemimpinannya, kemampuan untuk menyelesaikan masalah rakyat, dan yang sangat penting desain bagi masa depan. Jika Gibran maju dalam bursa pemilihan gubernur, provinsi mana yang akan dipilih? Jawa Tengah atau DKI Jakarta? Dari Solo, Jawa Tengah dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Daniel Johan menyatakan partainya terbuka untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur. Meski demikian, Daniel mengaku PKB belum membahas persiapan pemilihan gubernur karena masih fokus untuk menyiapkan pemilihan legislatif. Namun jika Gibran serius untuk maju, Daniel pun mempersilahkan Wali Kota Solo itu untuk berkunjung ke PKB. Sejujurnya PKB belum membahas masalah persoalan pilkada karena saat ini kami masih fokus untuk pileg dan pilpres. Karena kan pilkada setelah pileg berlangsung. Tetapi tentu PKB sangat terbuka dengan seluruh calon termasuk dengan Mas Gibran. Ya kalau ingin dukungan PKB ya sesekali mungkin mampir-mampir ke DPP PKB. Dan kita mendorong Mas Gibran bisa menunjukkan kinerjanya yang baik di Solo agar bisa membuktikan kepada masyarakat.
Seberapa besar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bakal diusung untuk maju dalam bursa pemilihan Gubernur 2024 dan provinsi mana yang akan menjadi pilihannya? Kita akan bahas bersama dengan pengamat politik, ada Bang Effendi Ghazali atau Bang Ege. Selamat sore Bang Ege. Selamat sore Agita, selamat sore para pemirsa. Oke, Bang Ege, ini kan kita sudah dilihat ya bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ini sudah menyatakan siap jika ditugaskan. Nah, ini bagaimana kemudian melihat peluang ataupun kans Gibran untuk maju menjadi calon gubernur, karena mungkin kita tahu juga elektabilitas Gibran ini sudah mulai meningkat sejak dia menjadi Wali Kota Solo. Ya, saya anggap itu sebagai pernyataan siap saja dari anak muda kelahiran 1987. Sekarang lagi ngetop-ngetop, lagi tren juga, ya saya anggap siap saja. Jadi kalau ada jawaban ketika nanti partai atau ibu ketua umum menugaskan, kan hampir sama itu dengan jawabannya Ganjar Pranowo. Sementara kalau dinyatakan saya lagi konsentrasi ke Solo, hampir sama dengan jawaban ayahandanya waktu di DKI Jakarta malah kan. Saya konsentrasi ke DKI Jakarta dulu, tapi ketika tugas memanggil untuk maju pilpres ya maju juga gitu. Jadi samalah, saya anggap anak muda siap saja dan kita selalu gembira kalau ada anak muda yang ingin maju. Apalagi harus kita akui ini lagi tren ya beliau, karena menurut saya trennya dua hal. Satu, mohon maaf dengan bahasa yang agak langsung, agak selengean ya bahasa komunikasi politiknya itu kalau tampil di wawancara televisi misalnya. Dan yang kedua, banyak juga komunikasi out of the box. Misalnya ketika ada yang menghina ayahandanya tuh ya dari salah satu universitas di Bandung, ya dari universitasnya orang itu dipecat, tapi beliau malah Mas Gibran malah nyari tahu orang itu nomor teleponnya berapa untuk dicarikan pekerjaan. Ini out of the box dan akan mendulang simpati publik. Walaupun tentu kita tidak bicara cuma Solo ya, kalau naik kan berarti maju ke Jawa Tengah dengan pemilih 29,7 juta atau DKI Jakarta dengan pemilih 7,7 juta dibandingkan 300 ribuan pemilih pada waktu 2020 di Solo kemarin. Oke, ini kan tadi Bang Ege bilang ya bahwa dianggap siap gitu, tapi bagaimana pandangan Bang Ege nih? Apakah Gibran ini akan mulus mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri? Nah ini menarik. Karena pilkada selanjutnya itu sesudah pemilu pilpres kita. Jadi pilpres itu pemilihan presiden 14 Februari 2024 dan pilkadanya di November. Jadi yang mau saya katakan, pemilihannya nanti akan tergantung, tadi Mas Hasto mengatakan konsentrasi ke pemilu legislatif yang bersamaan dengan pemilu presiden. Jadi bagaimana mudahnya membuat keputusan itu akan sangat tergantung pada hasil pemilu presiden 14 Februari 2024. Apakah yang maju itu adalah mereka yang dianggap satu jalan dengan Pak Jokowi ya, karena Pak Jokowi nggak boleh maju lagi, walaupun ada yang mengatakan sekarang seseorang dengan Pak Jokowi ya, bahkan ada yang mengatakan Mega, Pak Jokowi, Prabowo, Pak Jokowi. Tapi saya asumsikan Pak Jokowi tidak maju. Nah, orang yang akan maju tersebut apakah termasuk yang didukung oleh PDIP dan Pak Jokowi? Kalau itu yang menang di Februari 2024, maka akan memudahkan bagi Gibran untuk maju baik di Jawa Tengah, ya saya asumsikan Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Tapi kalau hasilnya berbeda, ya akan lebih sulit. Oke, lebih condong mana menurut Bang Ege? Apakah di Jateng, karena Jateng kan basis kuat dari PDIP, disebut juga kandang banteng, banyak juga yang mengaitkan Gibran dengan Ganjar Pranowo, atau seperti pernyataan Emil Dardak ini berpeluang menjadi Gubernur DKI Jakarta, bahkan meneruskan istilahnya, meneruskan Pak Jokowi terlebih seperti dahulu. Ya, jadi kalau sebetulnya ada rekam jejak juga ya ayahandanya di DKI Jakarta, tapi ini dua provinsi yang berbeda, jumlah pemilih sangat berbeda ya, 29,7 juta di 2019 untuk Jawa Tengah dan sekitar 7,7 juta untuk DKI Jakarta. Jadi bedanya saja sudah 22 juta. Namun yang menarik, perolehan dari pemenang yang satu didukung PDI Perjuangan itu menang di Jawa Tengah itu dengan 58,78%. Sementara yang tidak didukung oleh tidak didukung oleh PDI Perjuangan menang di DKI Jakarta dengan angka 57,7
9,96%. Jadi perbedaannya tidak terlalu besar. Nah, kalau dikaitkan sekarang dengan penampilan komunikasi politik Gibran, saya rasa dia punya dua cabang nih. Artinya yang A tentu saja basis kuatnya di Jawa Tengah, di mana di situ pemilih PDIP serta penampilan-penampilan pribadinya juga akan memberikan kontribusi yang baik. Tetapi untuk Jakarta pun sudah, sekali lagi saya katakan, ada terobosan-terobosan out of the box yang menurut saya menjadi menarik juga di DKI Jakarta. Karena pemilih DKI Jakarta ini terbuka untuk terobosan-terobosan seperti itu. Tapi kalau sampai hari ini, saya ingin mengatakan akan lebih mudah di Jawa Tengah ketimbang di DKI Jakarta, di mana hampir seluruh DKI Jakarta ini pada waktu itu disapu oleh Anies Sandi ya pada waktu itu. Oke, Bang Ege, ini akan ada pandangan ya bahwa Gibran ini akan menang secara mudah karena bagaimanapun kita tahu Gibran ini merupakan anak dari Pak Jokowi. Apakah sependapat Bang Ege dengan hal ini bahwa Gibran ini akan menang secara mudah ataupun ada faktor lain lagi, Bang? Enggak, saya tidak akan dengan mudah menyatakan bahwa Gibran menang mudah. Jadi kalimatnya menjadi lucu nih. Saya dengan tidak mudah menyatakan bahwa Gibran akan menang mudah karena dua hal. Yang pertama, kita menunggu hasil pemilu presiden pada 14 Februari 2024. Dan yang kedua, sekali lagi seperti dari Solo ke pada waktu itu DKI Jakarta, dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian sedemikian rupa dan barangkali ada konteks politik pada waktu itu di mana setelah pemerintahan Pak SBY, masyarakat Indonesia seperti sedang membutuhkan semacam perubahan. Nah, kalau sekarang kan kutub perubahannya menjadi berbeda, maksud saya. Jadi yang sedang dibutuhkan itu adalah keyakinan dari Pak Jokowi dengan pemerintahannya, PDI Perjuangan, serta partai-partai nanti yang akan mendukung presiden pada 14 Februari 2024 bahwa yang dibutuhkan ke depan itu adalah semacam kontinuitas dengan beberapa perbaikan. Kalau kubu perubahan yang menang pada 14 Februari 2024, maka akan lebih susah bagi putra seorang presiden untuk melangkah maju menjadi gubernur misalnya di DKI Jakarta atau Jawa Tengah, atau bahkan kalau menjadi gubernur di Sumatera Utara pun akan menjadi lebih sulit. Oke. Apakah mungkin nanti akan ada kejutan-kejutan, Bang? Misalnya mungkin ada penantang-penantang yang cukup head to head begitu dengan Mas Gibran. Bang Ege melihatnya sejauh ini seperti apa? Kalau untuk DKI Jakarta bursanya banyak sekali. Banyak nama-nama yang sampai mengatakan, lagi-lagi karena pemilihan kepala daerah itu sesudah pemilu presiden, jadi ada yang mengatakan Anies pun masih bisa kembali ke DKI Jakarta misalnya di November 2024. Atau banyak tokoh-tokoh lain yang sudah dianggap bisa maju ya. Jadi Airin misalnya, kemudian Ibu Risma, dan tentu saja lagi-lagi Gibran. Yang ingin saya katakan bukan soal bursa itu. Pada hari ini kita harus mengasumsikan bagaimana perjalanan deklarasi calon presiden yang akan segera terjadi. Mungkin nanti di bulan ini katanya ada PKS dengan Partai Demokrat ikutan mendeklarasikan, atau PDI Perjuangan, saya pikir di sekitar Maret, April, atau mungkin Juni, atau paling tidak yang pasti itu adalah September, Oktober. Begitu kita sudah dapat deklarasi para calon presidennya, dari situ kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada 14 Februari 2024. Nah, dari situ lebih jauh kita bisa membayangkan Gibran kalau maju baiknya di mana atau peluang menangnya lebih besar di mana. Tapi saya kasih catatan bahwa gaya komunikasi politiknya yang agak selengean, tapi langsung ke tujuan pokok persoalan itu banyak menarik anak-anak muda. Dan pada sisi lain gaya-gayanya yang berusaha mendekati, walaupun ada orang yang menghina ayahandanya, itu juga mampu memenangkan simpati publik. Oke, artinya gaya komunikasi, mungkin kita lihat dari gaya komunikasi Gibran ini justru menguntungkan begitu ya Bang, dengan tadi Bang Ege sebutkan gaya selengean tadi, justru ini menarik simpati. Ya kan ada dua jenis katakanlah calon pemilih yang harus diraih ya. Tentunya secara umum mereka adalah di luar kelompok pendukung Jokowi begitu. Nah itu salah satunya yang mungkin bisa dipengaruhi dengan gaya komunikasi populer adalah para pemilih muda yang jumlahnya besar di tahun 2024, baik untuk pemilih presiden maupun pilkada. Dan itu menurut saya sebagian dari antara mereka itu cukup
terpancing lah atau tersentuh lah dengan gaya komunikasi politik Gibran. Kadang-kadang muncul dengan anime di belakangnya gitu ya, tokoh-tokoh muda, jawab juga sekenanya. Saya pernah beberapa kali di stasiun televisi, menurut saya itu tersentuh. Nah, pada bagian lain kan kita menarik untuk membayangkan misalnya ada orang yang menghina ayahandanya. Dan itu kan memang berdasarkan Undang-Undang ITE, kalau menghina dan ada pengaduan bisa dikenai hukuman ya, artinya berdasarkan peraturan perundangan, bahkan dipecat dari kantor misalnya. Tetapi Gibran itu mendekatinya dengan mencari dan menawarkan pekerjaan, bukan ingin membenarkan penghinaannya, tetapi atas dasar pendekatan kemanusiaan dia bisa menarik simpati publik gitu. Oke, seberapa besar atau seberapa signifikan ini Bang, gaya komunikasi politik ini nantinya juga akan berpengaruh, mungkin tidak hanya elektabilitas ya, tapi juga menarik simpati, tidak hanya mungkin pemilih anak muda, karena kita tentunya tahu juga ada banyak pemilih lainnya di luar anak muda, Bang Ege. Ya, jadi gaya-gaya komunikasi publik yang komunikasi politik sebetulnya lebih tepat komunikasi publik ya, karena berbicara tentang kemanusiaan, kesempatan bekerja setelah dipecat, itu akan menarik kelompok yang berseberangan atau yang belum begitu mengenal dia. Tetapi jangan lupa gaya-gaya komunikasi publik ini tidak bisa dilepaskan dari kinerja di dalam pemerintahan. Nah, dalam hal ini Jawa Tengah itu menjadi tempat yang lebih cocok karena selama ini saya melihat bahwa Gibran mampu bekerja sama dengan baik dengan pada waktu itu yang wali kota sebelumnya FX Rudi Hadiatmo ataupun dengan Pak Ganjar Pranowo begitu. Dan beberapa kemajuan itu diperoleh dengan baik oleh Solo maupun Gibran ya. Persis Solo beberapa waktu ini sudah menang 2 kali juga ya terakhir nih. Dan ditambah lagi dengan beberapa pembangunan dalam Masjid Raya. Walaupun tentu saja orang yang tidak sependapat akan mengatakan, wah itu sangat banyak bantuan dari luar negeri, mentang-mentang anak presiden, atau kemudian menteri-menteri memusatkan pembangunan di situ karena anak presiden. Nah, itu yang dia imbangi dengan upaya untuk mendekati komunikasi publik, dengan kadang-kadang menjawab ketus pendek-pendek saja untuk kalangan muda, sementara untuk kalangan yang belum sependapat atau belum mengenal dia melakukan pendekatan kemanusiaan gitu. Karena tadi ada kalimat-kalimat seperti itu, Agita. Jadi, wah mentang-mentang anak presiden, maka menteri-menteri bangun terminal lah, pusat ini, pusat itu, begitu. Nah, atau juga bantuan dari luar negeri, khususnya dari Uni Emirat Arab, banyak sekali ke situ, gitu. Dan bukan terbagi ke kabupaten atau kota lain misalnya. Nah, dia menjawab dengan cara yang seperti itu. Jadi menurut saya pada konteks sekarang lumayan bagus ini pendekatan komunikasi publiknya, tapi menjawab Agita tadi dan para pemirsa itu harus dilengkapi dengan prestasi pembangunan yang dirasakan oleh warga Solo dan secara umum tentunya Provinsi Jawa Tengah pada saat ini. Baik, Bang Effendi Ghazali, terima kasih banyak atas analisanya. Kita tentunya akan melihat bagaimana dinamika ke depannya. Terima kasih, Bang Ege, sehat selalu. Ya, sama-sama. Tidak mudah, tetapi ya mudah-mudahan banyak anak muda yang ingin maju, termasuk juga penantangnya. Mudah-mudahan banyak juga anak-anak muda yang siap maju menantang dengan kualitas komunikasi publik yang baik. Terima kasih. Siap, kita akan nantikan bagaimana ke depannya. Terima kasih, Bang Ege.